Sebelumnya di episode ketiga, permainan memotong gulali telah selesai. Sangwo yang mengetahui permainan itu dari awal memilih untuk diam dan tidak memberitahukan kawan-kawannya. Untung saja Gi-hun, Ali, dan si kakek mampu menyelesaikan permainan itu. Si pemain yang mendapatkan contekan tiba-tiba disuruh untuk berpisah dari para pemain yang lainnya. Apa yang terjadi? Squid Game episode 4 season 1 tetap pada tim, kita mulai aja. Di adegan awal terlihat si pemain yang curang sedang digiring ke suatu tempat oleh penjaga. Bahkan salah satu pengawas CCTV sampai menutupi pergerakan si pemain. Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Kita akan mengetahuinya nanti. Di perjalanan kembali, Duksu berterima kasih kepada Hanmi karena telah meminjamkan korek apinya. Si kakek juga berterima kasih kepada Gi-hun karena sudah menunjukkan cara memotong gulali itu. Sesampainya di ruangan, Ali dan Sangwo langsung menghampiri Gi-hun dan si kakek. Sangwo meminta maaf kepada Gi-hun. Harusnya mereka tidak berpencar. Gi-hun yang berjiwa besar berkata kalau itu bukan salahnya Sangwo. Sangwo kan nggak tahu apa-apa. Tak lama, keluar pengumuman yang memberitahukan kalau dari 187 pemain, 79 orang telah tewas dalam permainan kedua tadi. Dan hadiah yang sudah terkumpul berkisar 34,8 miliar won. Singkat cerita, makan malam pun diberikan. Tetapi siapa sangka, menu kali ini hanyalah telur dengan air soda saja. Hanmi lantas menyarankan Duksu dan timnya untuk mengantri lagi. Sekarang tersisa 5 orang yang mengantri makanan. Tapi ternyata makanannya sudah habis. Si pemain yang diserobot tadi langsung memberitahukan kalau makanan mereka telah diambil oleh Duksu dan timnya. Mereka ngantri 2 kali. Seketika si pemain yang kelaparan langsung menghampiri Duksu dan meminta makanan yang ia ambil. Tentu saja Duksu tidak mau menuruti permintaan itu. Hingga akhirnya botol sodanya pecah dan terjadilah perkelahian. Mungkin karena kurang makan dan tidak bertenaga kali ya, si pemain yang dihajar oleh Duksu ini tewas seketika. Gi-hun lantas berteriak memarahi penjaga. Ini ada yang mati, tapi kenapa kalian nggak peduli? Dan tiba-tiba, uang hadiah di papan pengumuman berubah menjadi 34,9 miliar won. Dan pemain yang tersisa menjadi 107 orang. Kita ke si pemain curang dulu ya. Ternyata nih guys, dia adalah seorang dokter. Dia bekerja sama dengan beberapa penjaga untuk mengambil organ dalam para pemain yang sudah mati dan dijual ke pasar gelap. Tentu perbuatan mereka ini ilegal ya, karena frontman, si pemimpin game ini, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, si dokter bertanya permainan apa yang akan dimainkan esok hari. Tapi si penjaga hanya memberikan sebuah telur dan berkata, malam ini akan ada perkelahian. Kami sengaja memberikan mereka sedikit makanan untuk membuat para pemain berkelahi. Mereka akan menyingkirkan pemain yang lemah sebelum permainan berikutnya dimulai. Bergabunglah dengan tim yang kuat agar kau bisa selamat malam ini. Di sisi lain, Sangwo yang cerdas akhirnya menyadari akan terjadi bahaya jika mereka tidur. Ditambah lagi gerak-gerik Duksu dan timnya seakan-akan mau menghabisi semua pemain. Gi-hun lantas menghampiri Sebyok dan memberitahukan apa yang terjadi. Ia juga menawarkan kepada Sebyok untuk bergabung dengan timnya. Tapi sepertinya rasa percaya Sebyok terhadap manusia sudah hilang guys. Gi-hun sempat menasihati Sebyok. Kita mempercayai orang bukan karena orang itu dapat dipercaya, tapi karena tidak ada tempat untuk kita bersandar. Singkat cerita, si dokter sudah kembali dan langsung mencari Duksu. Ia ingin setim dengan Duksu karena Duksu adalah orang yang terkuat di antara para pemain. Duksu sempat menolak permintaan si dokter. Tapi si dokter tiba-tiba berbisik dan berkata kalau ia mengetahui permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. 30 detik sebelum lampu dimatikan, semua bersiap menghadapi teror yang akan terjadi.
Tentu yang menjadi target utama Duksu adalah Sebyok. Ia dan anak buahnya langsung mencoba untuk membunuhnya. Untung saja Sebyok membawa pisau dan langsung menusuk kaki Duksu. Di sisi lain, Gi-hun mulai terlihat panik. Sesuai dengan kesepakatan, kalau terjadi pembantaian, ia dan timnya harus berkumpul di tempat si kakek. Tentu itu bukan perkara mudah. Gi-hun dihajar pemain lain sampai bonyok. Untung saja Sang-woo dan Ali cepat membantu. Mereka sempat kebingungan. Si kakek tua tidak ada di sana, entah kemana dia pergi. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi di tempat itu. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Yang lemah akan dilenyapkan. Tak lama datanglah Sebyok. Ternyata Duksu juga sudah berada tepat di belakangnya. Sontak saja Gi-hun menghalau pukulan Duksu hingga mereka berdua terjatuh. Dan akhirnya terjadi pertempuran antara tim Gi-hun dengan timnya Duksu. Tiba-tiba terdengar suara si kakek. Ternyata si kakek sudah berada di tempat yang paling tinggi dan berteriak, "Aku sangat takut. Hentikanlah. Jika begini terus, semuanya akan mati." Entah ada angin apa, teriakan menyedihkan si kakek ternyata dikabulkan oleh frontman. Para penjaga mulai mendata para pemain yang tewas. Junho lalu menghampiri Gi-hun dan bertanya, "Apa ada yang bernama Hwang In di tempat ini?" Gi-hun menjawab kalau mereka tidak mengetahui nama para pemain. Sekedar informasi aja ya, Hwang In adalah kakak yang sedang dicari oleh Junho. Setelah itu, para pemain yang tewas dibawa dan dimasukkan ke dalam oven raksasa. Mayat mereka akan dibakar sampai tak tersisa lagi. Setelah berkumpul, Gi-hun lalu menyarankan bagaimana jika kita saling memperkenalkan diri. Kita kan satu tim. Setelah mereka saling kenal, Ali bertanya kepada si kakek siapa namanya. Tapi nampaknya si kakek sudah terlalu tua untuk mengingat namanya sendiri. Di sisi lain, terlihat si dokter tengah menjahit lukanya Duksu. Mereka terlihat bangga karena sudah berhasil membunuh 27 pemain. Sekarang hanya tersisa 80 orang saja. Nah, entah ada angin apa ya, Hanmi terlihat seperti sedang merayu Duksu. Ya, kalian tahulah, pasti mau dibawa kemana arah pembicaraan ini. Ternyata Hanmi curiga, pasti ada yang disembunyikan Duksu dengan si dokter itu. Dengan santai Duksu menjawab kalau tidak ada yang disembunyikan. Hanmi dengan rayuannya memohon kepada Duksu untuk tetap bersama dan jangan pernah meninggalkannya sampai permainan selesai. Jika Duksu berbohong dan mengkhianatinya, maka Hanmi akan langsung membunuh Duksu. Waktu tidur untuk para penjaga pun tiba. Lagi dan lagi, Junho harus kerungkupan dan mencatat apa yang ia lihat di tempat itu. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara. Ternyata itu adalah kode Morse. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tak lama terdengar suara pengumuman permainan ketiga akan segera dimulai. Semua pemain harus membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Karena si dokter sudah memberitahukan apa yang akan dimainkan, Duksu langsung menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan pria yang terlihat kuat. Sementara itu, di pihak Gi-hun sudah ada wanita dan orang tua. Sang-woo lantas menyuruh timnya untuk mengumpulkan para laki-laki. Sepertinya Sang-woo sudah menyadari permainan apa yang akan dimainkan. Sekarang mereka harus berpencar dan mencari 5 orang pria lagi. Nasib ya nasib, ternyata Hanmi telah dicampakkan oleh Duksu. Walau Hanmi sudah melakukan semuanya, tapi tetap saja Duksu lebih mencintai dirinya sendiri. Ia lebih memilih satu tim dengan 10 orang pria dibandingkan setim dengan seorang wanita yang tak berguna seperti Hanmi. Hanmi yang kesal lalu kembali mengingatkan Duksu akan janjinya saat mantap-mantap semalam. Ia akan membunuh Duksu jika Duksu berani mengkhianatinya. Tapi ancaman Hanmi itu tak membuat Duksu gentar. Duksu yakin Hanmi tidak akan berhasil di permainan kali ini. Singkat cerita, semua tim sudah berkumpul. Sang-woo terlihat agak kecewa ya, karena si Sebyok malah bawa cewek lagi. Apalagi si kakek nih. Si kakek ini nggak bawa siapa-siapa. Alhasil mereka kekurangan 1 orang lagi. Tebak siapa yang datang? Pastilah si Hanmi, karena cuman Hanmi yang belum mendapatkan tim saat ini. Singkat cerita, mereka telah masuk ke arena permainan.
mereka terlihat kebingungan permainan apa yang akan dimainkan. Ternyata mereka akan bermain tarik tambang. Seketika wajah Sang Wo tertunduk lemas. Apa yang ia takutkan menjadi kenyataan. Sementara Duksu, ia sudah sombong akan kemenangannya. Penjaga lalu mengundi tim yang akan bermain duluan. Ternyata tim 1 dan tim 7. Seketika tim 7 spot jantung gak berhenti. Lawan mereka laki-laki semua. Tarik-menarik antar kedua tim berlangsung. Terlihat dengan mudah tim Duksu mampu menangani tenaga tim 7. Hingga akhirnya tim 7 kelelahan. Terlihat ada seorang pemain yang masih hidup, walau sepertinya sebentar lagi akan tewas. Si penjaga yang kerjaannya mencuri organ langsung menendai peti pemain itu. Sekarang giliran tim 4 dan tim 5 yang akan bertanding. Sekarang timnya Gi-hun yang ketar-ketir. Gimana enggak, pemain tim 5 itu semuanya laki-laki. Dengan pasrah mereka berjalan dan masuk ke dalam lift. Tiba-tiba si kakek berkata, "Jangan berkecil hati. Tarik tambang tak hanya membutuhkan kekuatan, tapi juga membutuhkan strategi dan kerjasama. Dengarkan ini. Pertama, orang paling depan haruslah orang yang memiliki keyakinan. Dia tidak boleh terlihat lemah di hadapan tim dan lawannya. Kedua, orang paling belakang haruslah orang yang paling kuat. Ketiga, tempatkan pemain di sebelah kanan dan kiri. Keempat, posisikan kedua kaki sejajar dan menghadap ke depan. Jepit talinya diketek. Yang terakhir, untuk 10 detik pertama, kau hanya perlu bertahan di tempat. Kau hanya perlu berbaring sampai kau bisa melihat paha orang di belakangmu. Pasti lawanmu akan panik dan bingung kenapa tidak terseret sama sekali. Kita hanya perlu menunggu. Akan ada saat di mana tim lawan mulai kehilangan ritme tarikannya. Dan di saat itulah kita baru mulai. Karena yang dilawan laki-laki semua, ya pasti mereka kalah kuat. Sang Wo lantas menyuruh timnya untuk maju 3 langkah agar mereka terjatuh. Oke, itulah akhir dari episode keempat. Tunggu kelanjutannya di episode kelima ya. Sampai jumpa.